Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi sama kami dari podcast Kreatif Edu. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu yang spesial ya. Tentunya dari anak-anak KKN UMT. Ya, di sini ada ketuanya ya, ketua KKN ada Kak Dimas dan ini wakilnya ada Kak Dita. Yeah. Nah, KKN ini kan kalau yang secara umumnya itu kan ini ya, kuliah kerja nyata keren nikah. Aduh. Ya, belum kepikiran. Jadi di sini kalian itu akan membuat pengabdian ya, pengabdian kepada masyarakat tentunya gitu kan, yang berkelanjutan. Nah, sebelumnya saya ingin tanya nih, proker apa sih yang kalian buat di daerah Kuta Baru ini gitu? Tentunya banyak banget ya Kak, terlebih lagi di dalam lingkungan masyarakat juga kita nggak hanya orang tuanya aja, tapi kita juga ada anak-anaknya juga, ada anak-anak remajanya juga gitu. Untuk proker-proker kita mulai minggu pertama itu, yang pertama ada bimbel itu kita ngajaknya anak-anak. Terus ada penyuluhan juga, ada penyuluhan waktu minggu pertama itu kita penyuluhan tentang cuci tangan 3M. Menjaga jarak, memakai masker. Ya, terus juga kita ada baru kemarin banget nih Kak, itu ada penyuluhan tentang menyikat gigi yang baik dan benar kepada anak-anak. Soalnya kan banyak banget nih anak-anak yang belum tahu gimana sih caranya mencuci tangan, memakai masker, terus menjaga jarak, terus juga cara menyikat gigi yang baik dan benar kayak gitu seperti apa gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa tentunya ingin sekali gitu bermanfaat untuk masyarakat di sekitar lingkungan itu. Oke. Sebenarnya gini ya, kalau dari pemikiran saya tuh KKN sebenarnya bagus ya. Bagus dalam arti kan bisa mendewasakan pikiran dari mahasiswa itu sendiri gitu kan ya. Lebih dekat ke masyarakat sih. Nah, iya, jadi kayak lebih bisa berbaur lah kepada masyarakat. Gitu. Jadi ya sesuai dengan singkatannya sih, kuliah kerja nyata. Jadi kita turun ke dalam kenyataan gitu ya. Kenyataan masyarakat seperti ini gitu. Nah, kan ada nih beberapa universitas yang tidak menerapkan KKN gitu kan ya. Nah, menurut kalian nih gitu kan, sebenarnya KKN itu efektif atau bagus nggak sih? Gitu. Menurut pandangan kalian aja gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya untuk saran ya kurang efektif Kak. Lebih baik digantinya ke magang aja. Soalnya kan dari pemerintah juga KKN itu udah seharusnya tidak ada. Kayak di negeri itu KKN itu kalau setahu saya udah nggak ada. Dia makanya itu sistem kayak PKL. Sebulan, magang. Kerja lapangan ya? Iya, sama sebulan di perusahaan. Jadi ini semester berapa sih? 7 ya? Iya. Tapi kalau PKL itu semester berapa? 6. Oh, 6, jadi udah PKL ya? Udah. Oh, di mana? Kalau saya sih karena saya pendidikan, jadi kayak saya di sekolah gitu. Oh, kalau kakaknya? Di perusahaan PT lupa saya. Pokoknya tentang kain sutra gitu. Oh, I see. Oke. Sekarang kan lagi pandemi nih ya. Iya. Menurut kalian tuh udah pandemi, musim hujan, banjir, kayaknya tantangannya itu loh. Kayak yang kok kayak blus gitu. Kayak harus nyiapin proker tuh. Ada nggak sih proker yang harusnya ini jadi kalian batalin? Jadi kayak muter otak lagi kayak, aduh nggak deh gitu kan. Harusnya apalagi lagi pandemi gini gitu kan. Udah tahu tiba-tiba ada bencana gitu. Nah, ada nggak sih proker kalian yang harus diputar lagi gitu kan? Untungnya aja Kak, kami tuh dapat RW yang enak Kak. Maksudnya nggak terlalu ketat masalah kayak COVID gini ya. Dia sih mencegah lebih baik, tapi kan dari pihak RW tuh yang penting proker itu sesuai kemauan kita aja. Dia kayak nggak ngurusin gitu. Nah, ada juga sebagian RW itu yang kadang suka ngelarang kita Kak kayak buat proker ini karena alasannya kayak COVID, kayak nggak boleh ada kerumunan, nggak boleh ngontraknya ada base camp di sana. Nah, untung aja sih dari pihak RW tuh enak Kak, welcome sama kita, baik sama kita dikasih base camp, dikasih kemauan apa aja yang kita pengen buat. Nah, dari warga sana juga alhamdulillah sih juga kayak nerima kita semua. Jadi kita nggak ada program-program yang cancel sama dari pihak warganya juga. Tapi ada nggak sih teman-teman kalian pasti ada yang beda kelompok ya? Itu ada nggak sih yang nggak kedapatan base camp gitu? Banyak Kak. Banyak. Dan itu pada di pelosok semua ya? Di kota Kak biasanya Kak. Oh. Di kota itu lebih ketat sistemnya. Iya pastilah kan dekat pemerintah kota lagi kan. Kendala terbesarnya untuk
dari apa namanya, dari yang kalian hadapi ini, KKN yang kalian hadapi sekarang, itu apa sih kendalanya gitu menurut kalian ya selama kalian jalani gitu? Ya kendalanya karena di masa pandemi ini kan kita apa-apanya terbatas ya Kak gitu. Kita juga mau sebenarnya KKN ini agak sulit untuk di masa pandemi ini karena kita nggak leluasa untuk proker yang harusnya proker kita lebih banyak lagi gitu. Terus proker kita juga sebenarnya kalau karena nggak boleh kerumunan kan, jadinya apa-apanya terbatas gitu. Tapi dengan adanya pandemik ini juga kita ya tidak ada alasan untuk kita nggak bisa mengikuti KKN karena KKN itu juga wajib gitu untuk kita ya untuk kelulusan, untuk meraih sarjana gitu. Dan untuk proker-proker itu juga alhamdulillah kita nggak ada kendala sama sekali karena memang kita sesuaikan gitu dengan di kondisi saat ini itu seperti apa gitu. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan, jangan melanggar ya, yang pastinya juga jangan sampai merugikan pihak-pihak lain gitu. Oke, di sini saya boleh nggak sih nanya bayaran KKN kalian itu berapa? 750. Itu udah dapat apa aja? Jaket ini? Ya, hand sanitizer, terus juga ada facial, terus maskernya scuba. Dan itu pelapis. Jadi karena gimana ya? Dari pihak sananya sih itu dibilangnya pelapis. Jadi kita pakai masker medis dulu, baru dilapisin dengan scuba itu. Nah, kenapa ada pelapis scuba itu? Karena ada logonya. Jadi menandakan bahwa ini ini mahasiswa KKN UMT loh gitu. Tapi memang iya sih, karena kan salah satu tujuannya KKN itu kan untuk membranding dari universitas itu sendiri kan ya? Iya. Marketing. S3 marketing gitu. Lewat KKN ya. Iya. Nah, menurut kalian nih program apa sih yang sulit kalian jalanin gitu di antara program kalian gitu kan? Karena pasti kalau kalian bikin proker itu ada listnya gitu kan? Yeah. Apa sih yang bikin sulit gitu? Seminar kah yang paling susah tuh? Yeah. Seminar ya, Iya. sih lagi sulit kan, maksudnya kita juga mau mengumpulkan banyak orang juga nggak bisa. Karena pasti kita terbatas gitu, maksimal berapa orangnya gitu, pasti kita kan jaga jarak juga gitu. Yang penting sih materi kita dapat tersampaikan gitu. Iya sih, kalian juga ngajar ya, ngajar anak SD gitu nggak? Iya, bimbel. Sebenarnya itu juga penting sih ya, pendidikan sekarang gitu kan. Iya. Kalian juga ngelihat ngelihat dari secara nyata gitu, secara nyata ternyata banyak loh anak-anak sekolah yang kurang materi gitu kan, karena memang kondisi seperti ini. Mungkin ada beberapa anak SD yang bisa secara daring tapi mereka enggak gitu kan. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga sih kalian untuk turun secara langsung gitu. Sedih kak kalau lihat mah ada yang kelas 3 SD dia belum bisa baca. Kelas 3 SD. Nah, kami bingung tuh kok dia bisa naik kelas. Kan sistem cepat lah. Ya mau gimana lagi kalau kayak gitu. Iya, kelas 3 SD nggak bisa baca, bisa ngeja bacanya. Oke, kita akan move ke kelompok ya. Nah, ini kan KKN itu pasti kan udah berkelompok lah gitu kan. Kalian sebagai ketua dan wakil itu memilih sendiri mengajukan atau ditunjuk? Ditunjuk. Iya, awalnya sebenarnya kalau kita sih ditunjuk ya. Sebenarnya awalnya itu kita buka forum terus siapa nih yang mau gitu kan. Tapi ternyata nggak ada yang mau. Tapi ada beberapa orang, hampir semuanya itu mempercayakan. Kalau saya sih orangnya kalau dikasih kepercayaan kenapa nggak nyoba. Saya juga baru pertama kali jadi wakil ketua gitu. Ya jadiin pengalaman aja sih gitu. Dan alhamdulillah enjoy banget gitu. Terus juga partnernya juga enak ya. Maksudnya sepemikiran juga. Kita juga saling sharing. Dan saya juga sering bilang kalau emang ada masalah apa ya cerita aja. Siapa tahu kita bisa saling sharing gitu. Kayak gitu sih kak. Sebagai ketua dan wakil ya pasti kan yang namanya jadi ketua dan wakil itu tugasnya berat. Tanggung jawabnya berat. Beratku yang berat pikiran. Mau sekecil apapun organisasi pasti kan berat banget gitu kan untuk mengendalikan anggotanya gitu. Nah, ada nggak sih sharing aja kita ya di kelompok itu yang bikin kalian tuh pusing banget gitu. Jadi kayak ada yang
beda-beda kelompok lah, udah kelompok dalam kelompok. Iya, Nah, banyak. ya, Oh, ada, kayak gitu kan. ada. Terus ada juga yang protes, ini kan prodi gue ini, tapi kok nggak sesuai sama prodi gue gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih Kak. Ada Kak. Pasti banyak banget. Banyak. Gitu. Dan itu di minggu pertama, ya namanya juga kita awal ya Kak, yang tadinya kita nggak pernah kenal, tapi kita sekarang kenal di KKN ini. Ya penyesuaian sih pas minggu pertama itu. Kita juga sempat bikin forum, jadi seminggu sekali ini kita adain forum Kak. Kenapa? Tujuannya untuk dari seminggu itu bukan proker-proker aja ya, tapi masalah-masalah yang ada di lingkungan KKN kita itu, di kelompok kita itu kita tuangkan di situ. Kenapa? Karena kita nggak mau masalah itu berlarut-larut gitu. Kalau misalkan ada masalah apa, selesaiin aja di minggu ini. Mau ngomong apa, kita ngomong pahitnya juga nggak apa-apa gitu. Dan saya juga selalu bilang ke anggota, ke semua anggota kalau lagi ada forum gitu, kalau ada masalah apapun cerita apapun. Kalau dalam divisi kan kita ada divisi konsumsi, ada dokumentasi juga, humas gitu, bendahara, sekretaris dan lainnya. Jadi kan dalam satu divisi itu kan diperkelompokkan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Apabila di salah satunya tidak mengerjakan atau tidak ikut membantu, ya saling sharing aja gitu. Saya sebagai wakil seharusnya ya harus bisa menengahi gitu. Iya. Oke. Pertama kali kalian terjun ke lapangan itu, kalian mendapati kelompok yang beda-beda sifat, karakter, dan juga beda prodi, dan jelasnya itu bukan teman dekat kalian. Iya. Nah, itu kalian pernah nggak sih ada rasa pertama itu kaget gitu? Kaget Kak. Kagetnya gimana? Ya kayak gak enak banget sih KKN, gak ada yang kenal atau apa, ribet juga ngurusin banyak anak kayak gitu. Ketua Kak. Iya. Gabungin satu kepala tuh susah banget Kak. Ada yang kesana, ada yang kesini, itu puyeng banget Kak. Pasti kan pemikirannya beda-beda sendiri ya. Karena kan kita 30 orang ya Kak. Dijadiin satu itu benar-benar sangat sulit sih gitu untuk menyatukan gitu. Ya minimal mendekati pemikiran mereka lah ya. Iya. Minimal gitu ya. Kalau untuk menyamakan itu paling susah ya, karena kan setiap kepala itu beda-beda fungsinya kan. Ada yang keras kepala, ada yang egois, ada yang nggak mau kerja. Yang paling parah sih yang nggak mau kerja itu sih Kak. Kita dengarkan curhatannya ketuanya. Oh iya, baik. Kayaknya ya. Lanjut. Ayo curhatkan saja, tadi katanya mau curhat. Ayo biar pelong Tapi kalau sistem saya sih, kalau emang ada yang masalah atau nggak mau kerja, saya langsung ngomong. Jadi biar enak aja, biar dia nyadar. Iya. Ada juga pernah ada sampai nangis Kak, kayak gitu Kak. Saya omongin belakang, dia nangis. Akhirnya ya udah cewek makanya. Oh, parah lu. Tapi menurut saya sih omongannya wajar sih Kak gitu. Ya karena gini, kalau kita nggak menegur dia, makin lama makin jadi, daripada nanti berlarut-larut ya kan, nggak ada penyelesaian gitu. Mendingan kalau misalnya ada masalah ya selesaiin aja gitu. Iya sih kan, daripada nanti dipendem diomongin di belakang. Iya, makanya itu. Bener banget. Iya. Ini kita cuma ber-30 nih. Iya. di sini. Lagi juga kan ketua dan wakil juga nggak melulu mengurusi hal tersebut kan. Pasti kan kita banyak nih. Banyak hal yang harus dikerjain hal juga. yang harus dikerjain. Mendingan selagi bisa diselesaikan, kenapa enggak gitu. Baru awal kan, awal ya nggak apa-apa lah. Iya sih, pasti kan kalau yang namanya kita adaptasi ketemu orang baru nih, awalnya juga pasti kaget kan, pasti kan ketuanya kayak madam nih, ini karakternya gimana sih? Iya, kalau nggak ada Kalau saya sebagai wakil tuh dari awal ya, maksudnya udah ditunjuk jadi wakil, saya sih ngelihat gitu anggota-anggota gimana nih cara kerjanya, gimana sih karakter mereka tuh. Diam-diam juga saya ngeliatin gitu, walaupun saya nggak terlalu banyak ngomong gitu ya di forum, tapi saya tahu gitu mana nih yang ada masalah, ada yang kerja atau enggak gitu. Karena kalau saya sih jujur saya bisa baca orang kalau ngomong bohong atau enggak kelihatan dari matanya gitu. Iya sih, memang kalau sebenarnya kalau bagi saya itu untuk memandang karakter seseorang itu nggak harus dari lihat raut wajah aja sih. Kita butuh waktu seminggu lebih loh. Kalau untuk memahami dia tuh, oh ternyata dia kayak gini gitu kan. Sama sih kayak kita pertama masuk kuliah juga pasti gitu kan. Itu sama kayak mengulang hal yang sudah terjadi gitu kan. Nah, dari sini nih pasti kan di mana-mana nih, di kuliahan apa di mana ada yang cilok nih. Aduh. Kita lebih ini ya, lebih intens, enteng aja gitu kan. Pasti ada yang cilok dong kalau kayak gini dong. Ya nggak sih, ketuanya bisa tahu. Yang merahasiakan. Ceritain gak nih Dim?
Iya pasti ada kan banyak tuh dulu kan sebelum KKN saya juga sebenarnya masih semester 6 sih, cuma lebih sering kayak carilah tentang KKN tuh kayak apa sih gitu kan. Oh ternyata bikin aku juga nih yang tadi Banyak, Kak. ngomong jadi putus nih gitu. Banyak. Wah itu parah Makanya sih, saya, Kak. kan saya udah punya pacar, saya selalu diwanti-wanti sama pacar saya jadi. Udah lah gue masuk KKN. Di posesif ya saya. Ini di posisi Khawatir kita ya. lain gak datang. Oke, kita akan ngomongin nih ya kesan yang paling kalian ingat gitu kan selama setengah bulan ini menjalani KKN apa sih? Yang paling apa ya? Paling meresapi hati dan pikiran kalian gitu. Kebersamaannya sih. Kebersamaan benar-benar. Iya. Bukan hanya beli. Iya, Iya. tapi seru aja Kak. Seru. Gue sih nyatuin 30 kelompok yang sekarang tuh udah nyatu gitu. Jadi kayak asik banget ya sekarang Asik Kak. banget. Jadi nggak mau pulang, Iya. mau di situ terus, mau kalau kan makan bareng, kita makan bareng, main bareng, Iya. kerjaan bareng. Bareng. Iya. Karena kita setiap hari juga di sana Iya. gitu, ngumpul gitu. Kayak sering apa namanya saling sharing lah, Iya. sharing tukar pikiran Iya. gitu kan. Nah ini kan dulu pas ketuanya ini ditunjuk pernah nggak kayak sebelumnya kayak enggak lah jangan gue gitu. Mau nggak mau kayak saya udah siap Tapi nerimanya. langsung oke lah gitu. Ya oke lah udah kalau. Itu jiwa pemimpin. Iya, kan? bagus lah. Iyalah nanti kalau suatu saat nanti kerja kamu mau jadi pemimpin jadi direktur itu padahal tahu loh kerjanya pasti susah. Saya juga ngalah Duitnya Kak. banyak loh. Iya. Duitnya banyak loh ya. Kita bisa bikin stroke gitu. Jangan sampai ya. Nah, soalnya juga di KKN saya itu teman saya pada kerja semua Kak. Iya. Saya doang yang punya waktu banyak di KKN itu. Jadi udahlah saya ngalah saya jadi ketua. Paling gabut ya. Gabut sih enggak. Oh, kirain yang lain udah kerja gitu kan. Iya. Tapi yang kerja tuh pulang pergi apa gimana? Ada yang nginap, Ada yang ada yang nginap. pulang pergi. Yang cowok-cowok sih Kak yang nginep, yang cewek emang enggak gitu. Oh, yang cewek berarti PP ya? Iya, tapi kan kalau kerja itu kan kadang ada yang shift juga. Nah kalau shift itu tergantung mereka. Misalkan mereka pagi gitu kan pulang sore. Nah sore sampai malam tuh mereka bisa ke base camp gitu. Jadi menurut kita nggak ada alasan ya buat nggak ke base camp gitu. Iya sih. Kecuali kalau emang sakit dan izin tuh ya nggak apa-apa gitu. Iya sih, lagi. Soalnya juga ada itu kan denda di kita kalau nggak Iya, datang. biar disiplin. Iya, denda. Siapa yang nentuin? Saya. Oh, yang tentunya gabut ya? Saya harus mencari uang di KKN Kak. Soalnya nggak dapat dana dari KKN dari WMT. Oh, turunnya ke kamu. Dia ini speak up sendiri. Iya. Lama-lama. Tanpa ditanya ya. Berapa sih dendanya itu kira-kira? Ya 25.000 Kak sekali. Misalnya izin itu batasnya 2 kali. Nah, Iya. misalnya kalau dia izin lagi 25.000. Nah, kalau dia izin lagi jadi gocap. Kayaknya dia abis ini mau nikah deh. Ngumpulin. Amin amin. Ngumpulin dana di Iya. KKN ya. Aduh. Bisa gitu. Kok saya nggak kacipratan sih Pak? Jangan. Saya wakil. Ya, bagi dua Udah nanti. tahu belum sebelumnya? Udah. Kirain belum tahu baru ngomong sekarang. Nah, mungkin dari apa ya? Dari kalian nih. Ini kan dari kelompok ya. Iya. Kesannya. Kalau dari masyarakat gimana? Apa sih yang membuka hati dan pikiran kalian tentang masyarakat gitu kan? Ada Kak, saya ketemu salah satu warga sih yang ibu-ibu bilang, Dek, jangan sebulan dong, setahun aja di sini. Kami tuh berharap anak-anak ini mainnya di sini-sini aja. Saya bangga, saya tuh senang ada anak-anak KKN karena diajak bimbel, diajak main bareng, diajak belajar bareng di situ. Saya juga langsung anjir senang banget digituin. Soalnya jadi Terenyuh. warga tuh kayak Dipuji ya. di rumah kita, Iya. nggak diusil, nggak diapain, ngejaga. Oke kan kita reverse ya, Iya. reverse ke omongan dia tadi, Hmm. lebih efektif ke PKL, Iya. KKN diganti ke PKL. Nah setelah Kadimas denger kayak omongan dari masyarakat kayak gitu, ada nggak sih kayak udahlah KKN aja lanjutin gitu, walaupun capek tapi ada feedbacknya, gitu kan? Jadi kayak mendingan PKL atau KKN? Kalau feedback sih ke KKN, karena saya lebih ke masyarakat sih, kayak kehidupan sosial yang saya pengen maju itu. Iya sih karena kan apalagi pas banget kalian itu datang di saat pandemi gitu. Iya. Oke, kira-kira nih ya untuk proker yang lebih detailnya gitu kan. Pastinya kan kalau KKN itu kan kalian nggak selamanya di sana ya. Iya. Jadi kalian harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka gitu kan.
secara bahasa sih sustainable ya gitu Iya. kan. Jadi proker yang sustainable untuk mereka tuh gimana? Apa gitu yang kalian ciptakan kira-kira? Kami di sini mau bikin 5 program penanaman Kak. Yang pertama itu kita bikin taman hias. Yang kedua kita bikin bank sampah nih. Kenapa kita bikin bank sampah? Karena kita tuh ingin memperdayakan anak muda sini. Anak muda di sini itu yang di RW itu tuh kurang aktif Kak. Pasif gitu Pasif. Nah kami mengajak dengan ada bank sampah itu semoga bisa gabung lagi anak karang taruna biar aktif lagi. Nah soalnya kita juga disuruh RW tuh untuk mengaktifkan anak-anak karang taruna lagi. Oh, ada karang tarunanya, cuma kayak pasif Pasif. gitu ya. Nah, Mungkin mereka bingung kali ya, kita mau bikin apa lagi gitu kan, nggak ada ide gitu, Iya. mungkin gitu. Selain itu apa lagi? Selain itu, kami juga ada ngasih tempat alat cuci tangan. harus di tangan. Itu Iya. sih, itu penting ya kalau untuk sekarang ya. Nggak cuma untuk sekarang aja sih, pasti untuk selanjutnya pasti iya. Iya. Nah tadi kan juga ngajar nih, apa sih yang kalian kasih secara berkelanjutan untuk si para siswanya itu atau di sekolahnya itu? Taman baca. Taman baca. Taman baca, keren sih, keren. Jadi itu udah ada masuk proker kalian ya? Iya. Udah. Lagi nyicil juga Lagi Kak, nyicil. untuk Lagi membuatnya. proses juga sih Kak, satu-satu kan ada 5 tuh. Tapi dari 5 proker itu juga kita bagi-bagi tugas juga Kak, ada per kelompoknya. Jadi insya Allah sih nggak akan terbengkalai karena udah punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Oke. Boleh tunjukkan nggak sih kayak apa sih di sana gitu? Saya boleh deh kayak boleh bentuk file gitu kayak video atau foto gitu. Ini kalau yang ini video pas penyuluhan sikat gigi. Oh, Ini cara sikat gigi. ya jadi pertama itu kita menjelaskan terlebih dahulu gimana sih caranya. Setelah kita udah ngejelasin ke anak-anak, terus kita terapkan, biarkan mereka untuk meraktekin gitu. Oh iya. Tapi nanti kita arahin juga Kak. Secara ini kan kalau ini kan dari secara kesehatan ya, Iya. kalau kayak gini kan. Nah, jadi kan selama kalian menjalani proker itu ya, terutama tadi yang saya lihat di video itu kan cara menyikat gigi gitu. Iya. Ada nggak sih hal lucu yang kalian dapetin gitu dari anak-anaknya mungkin gitu? Kan orang baru tahu. Kan? Iya. Ada sih Kak, pada saat menyikat kan sikat gigi yang baik dan benar itu kan ada arahannya ya. Terus kadang mereka salah arahan atau enggak, yang paling parah itu menyikat lidah. Nah pada saat mereka menyikat lidah karena baru tahu juga, baru pertama kali mungkin itu mereka semua pada enek dan nggak kuat dan ya udah muntah, jadinya ya udah nggak apa-apa sih gitu. Jadi kayak ketahuan nih pasti kalian belum pernah kan gitu menyikat lidah, padahal kan itu penting banget karena di area lidah itu kan banyak banget kuman-kuman ya kan. Ya jadi ya kejadian-kejadian lucunya seperti itu sih Kak. Terus juga ada juga yang baru datang, terus ada juga anak-anak yang masih kecil-kecil banget dan dia gemes banget pengen ikutan gitu sama yang di atasnya mereka gitu. Tapi sebisa mungkin kita juga harus bisa membimbing gitu ya. Yang penting kita sabar aja sih Kak gitu untuk ngajarinnya. Kalau kalian kan lebih ke anak-anak gitu. Iya. Kalau namanya kita ngatur anak kecil kan kadang susah. Iya. Menurut kalian tuh gimana? Apalagi nih kakak Kadita ya, Iya. Kadita kan perempuan lah, gitu Iya. kan, kalau sama menjadi ibu gitu. Nah itu kan kayak udah kayak ngeliat, wah ini kayaknya ngurus anak gini nih. Ada nggak sih kesulitannya gitu? Kesulitan ada Kak, ada anak-anak yang susah banget dibilangin gitu, tapi ada juga anak-anak yang alhamdulillah gitu sekalinya diomongin denger gitu. Tapi ya kita harus sabar banget sih Kak gitu. Dan itu sebagai pengalaman saya, karena kan saya juga di dunia pendidikan ya, nanti kelak saya amin akan menjadi guru gitu. Terus saya juga ngerasa karena saya juga kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan pasti di SMP atau nggak di SMA. Nah, saya baru pertama kali megang anak kecil nih Kak. Dari SD sampai TK itu kita target di lingkungan RW itu. Terus juga mereka ya lucu-lucu, terus juga ada yang bandel. Terus ya Kak, selama kita KKN sih ya hal-hal seperti itu ya wajar ya, namanya juga anak kecil gitu. Cuma ya kita mengajarkan yang baik gitu. Tapi nanti mereka ngerti gitu, nangkep gitu. Apa yang kita omongin tuh mereka ngerti gitu.
itu kan bakal jadi ini ya, bakal jadi reward untuk kita sendiri. Iya. Oh ternyata saya bisa loh ngatur anak kecil ini. Iya. Padahal kalau kita lihat dari kejauhan gitu, kayak susah deh ngatur Iya. anak kecil gitu kan. Jadi dari lo sendiri. Ini kan dari pandang perempuan, sekarang Iya. pandangan laki-laki. Kesel lah, pokoknya kesel. Aduh salah. Gondok, kalian suka gondok, ih sumpah gondok banget. Anak kecil yang gitu depan dulu. Iya. Ada yang numpahin cat, jadi kami yang bersihin. Jadi kayak pas musik, kayak Iya. kesel gitu kan, kayak sabar. Iya itu. Gak bisa nahan emosi dah gue ya. Tapi kan ya namanya anak kecil pasti selalu kita maklumi ya. Iya. Dari kenakalannya itu Iya. kan. Dan cuma intinya bilangin aja baik-baik, jangan gitu lagi. Pastinya kan kalau kalian setelah KKN ya, kalian punya pikiran nggak sih bakalan kangen gitu? Pasti. Wah, Hal kayak gitu. Pasti kan. Pasti. Saya juga udah mikir, aduh kita sekarang KKN sibuk tiap hari ngerjain proker apa segala macam. Nanti kalau udah nggak KKN gimana ya gitu? Masih bisa kumpul nggak sih sama teman-teman gitu? Terus juga kayak suka udah mikir jauh aja. Ini kita udah setengah jalan loh. Udah 2 minggu lagi kita mau selesai gitu. Kayak udah nyaman banget gitu. Dan anak-anak di situ juga pada welcome banget Kak. Malah saya juga kayak terenyuh gitu ya kalau misalkan ketemu saya kayak Kak Dita gitu kayak pada meluk gitu. Aduh kayak iya gitu. Terus juga Dimas juga sama gitu. Kayak Jadi artis. Oh, kalau kita kalau ketemu apa, hai Kak Dita, kakak cantik atau kan kayak Dimas, Bang Dimas gitu kayak wow gitu sampai segitu terkenalnya ya kita gitu. Nggak dipuji di Instagram, Iya. seenggaknya di KKN. Wah, kan karena anak kecil itu kan polos ya Kak. Iya. Kan jujur dong berarti Oh, mereka ngomong beneran ya. Amin. Nah, untuk Kak Dimas sendiri nih gitu kan sebagai ketua nih ya, apa sih selama proker berjalan gitu, itu ada apa sih namanya dari sudut pandang ketua nih ya, bukan kelompok nih ketua nih, kadang ada pikiran nggak sih kayak beban pikiran gitu, ini belum nih gitu, ada nggak? Pasti ada Kak. Kan namanya juga saya kan mau pengen yang sempurna ya kalau dalam program, tapi ya pasti nggak bakal ada yang sempurna Kak kalau udah kegiatan, tapi yang penting mah jalan aja. Ini kita kerja bareng-bareng, sama-sama enak. Jadi saya sih minta nggak ada beban di setiap individu, yang penting kerja bareng-bareng aja, jangan ada yang sendiri. Kalau saya sih itu. Oke, sekarang kita akan ngomongin hal yang paling menyentuh ya kalau ini. Kesan dan pesan kalian selama KKN, entah dari sudut pandang masyarakat, diri kalian sendiri, atau dari universitas, atau mungkin dari fakultas lah apa gitu kan. Apa sih yang ingin kalian sampaikan ke mereka gitu? Entah dari anggota atau Kadita ke Kadimas, Kadimas ke Kadita gitu. Apa sih yang ingin kalian sampaikan gitu? Ya kalau untuk universitas menurut saya lebih dipermudah lagi lah gitu. Apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, mudah-mudahan di tahun berikutnya amin ya pandemik udah hilang gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk universitas ya tolong bantuannya gitu. Maksudnya kita juga mahasiswa kalau kesah juga bukan semata-mata ingin menyalahkan pihak manapun, tidak sama sekali. Tapi emang ya itu yang kita alami itu di situ. Dan sebisa mungkin tolonglah carikan solusi gitu. Seenggaknya jalan keluar lah Iya. biasanya gitu ya kalau di universitas. Nah, untuk masyarakat deh, untuk masyarakat dulu dari Kadimas. Soalnya sih jaga lingkungan di RWC itu Kak. Soalnya di RWC itu tuh selalu buang sampah sembarangan. Jadi kalau pesan saya sih jaga lingkungan, soalnya lingkungan kan punya kita semua. Tolong jagalah lingkungan di RWC itu aja oleh masyarakat. Jadi kan kayak setelah kalian melepas mereka, seenggaknya lingkungan ini bersih selalu bersih gitu kan, nggak harus ada kalian gitu kan. Jadi setelah kalian pergi benar-benar udah ketika kalian kembali lagi ke situ, ternyata saya kerja keras saya berguna lah di sini gitu sia-sia lah. Nah selanjutnya untuk anggota kalian nih, untuk dari ketua untuk wakilnya gitu, ini kelihatan nih gak apa-apa. Kayak lebih banyak bebannya ini sampai nggak bisa ini ya, nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata nih. Silakan Pak Ketua dulu. Kok lempar sih? Aduh. Oke deh, ladies first dulu deh. Oh ya, oke. Untuk Pak Ketua Dimas,
Ya, makasih udah menjadi partner yang baik. Seneng banget, gak nyangka. Saya juga gak nyangka bisa jadi wakil ketua dan partneran sama Dimas gitu, yang tadinya gak kenal terus sekarang kita jadi kenal, ya bisa dibilang akrab, suka main juga gitu. Dan gue pesen banget sama lo buat, apalagi dari pandemi saat ini kan, jaga kesehatan. Terus kalau ada masalah apapun nggak apa-apa, cerita aja ke gue gitu. Walaupun masalah di khususnya masalah di KKN ya, kalau mau curhat-curhat sih nggak apa-apa, di luar dari KKN juga nggak apa-apa, tenang aja gitu. Jadi ya seneng banget partneran sama Dimas karena sepemikiran, terus orangnya juga enjoy banget, humble banget. Padahal saya tipe orang yang agak susah gitu, bukan susah sih, kalau saya cuek. Terus saya kalau misalkan sama orang baru langsung kayak gitu nggak bisa, Kak. Saya harus menerka-nerka dulu, soalnya takut salah kan, takut salah masuk kamar gitu maksudnya. Saya kan nanti baper atau gimana. Tapi kalau Dimas nih bener-bener humble banget sih, ngomong juga gitu. Jadinya kalau ayo Dit, ini Dit apa gitu. Jadinya ya enak banget sih partneran sama Dimas. Karena nggak nyangka gitu ya. Ternyata ketuanya enak. Iya, alhamdulillahnya. Kan dari KKN yang lain juga belum tentu, Kak. Alhamdulillahnya saya dapat partner ketua yang enjoyable banget. Bisa aja lu. Serius. Ini ngomongin ini ya, kebaikannya semua deh ya. Jadi gede di pala kelihatan. Tapi nih kalau misalnya kita mau ngomongin keburukannya, bukan buruk sih, ya pastinya manusia itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah itu kelebihannya. Nah untuk kekurangannya ya mungkin Dimas kayak beberapa hal adalah yang kurang tegas menurut saya. Tapi sebisa mungkin saya sebagai wakil ketua ya saya membimbing dia juga. Jadi kita saling koreksi diri, introspeksi diri juga. Kayak saya juga sering bilang, Dim, gue salahnya di mana? Coba ngomong. Saya juga suka kayak gitu. Dim, lu kayaknya harus kayak gini deh. Lu kurang tegas tahu. Seharusnya lu harus lebih gini. Tapi alhamdulillah dia nggak baper, gitu. Yeah. Dia nggak baper. Terus kayak, oh ya udah Dit, iya gitu. Jadi enak aja gitu, Kak. Kalau misalkan kita partneran sama orang yang baperan, kita mau negur aja nggak enak ya kan? Banyak kan nggak enaknya. Iya gitu. Tapi kita sebagai ketua dan wakil nggak bisa, Kak. Nggak bisa nggak enakan kayak gitu karena itu sudah menjadi tugas kita, tanggung jawab kita. Kalau ada yang salah ya salah, benar ya benar gitu. Nggak bisa kalau misalkan salah, tapi nggak udah deh, jangan deh, nggak enak. Itu nggak bisa, Kak. Kalau jadi ketua ya, jadi pemimpin tuh nggak bisa kayak gitu. Hilangkan itu rasa itu jauh-jauh. Nggak apa-apa kita ngomong pahitnya dulu gitu. Tapi di ujung manis, daripada manisnya dulu baru pahitnya. Ya. Itu sama aja kayak udah dibiarin aja. Tapi ujung-ujungnya curhat ke orang lain gitu kan, ke orangnya langsung gitu kan. Terus juga ngomong pahitnya itu pasti kan orang itu kan bakalan introspeksi diri ya kan. Ya kita bukan ingin menjatuhkan seseorang gitu, tapi kita juga pengen dia itu menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi ada sih orang yang baperan yang disangkanya itu kita ini menyudutkan gitu, atau sebenarnya sama sekali enggak sama sekali gitu. Ya cuman pemikiran orang dan persepsi orang kan beda-beda ya, Kak gitu. Ya udah jadinya ya mungkin kan kalau Kak Dita ini dalam menasihati Kak Dimas ini kan di saat nggak ada anggota gitu kan. Jadi kan kayak ya seharusnya jangan baper gitu, karena kan dari situ ternyata kurangin gue di sini gitu kan. Jadi ada pembelajaran lah untuk selanjutnya gitu. Nah ini tuh Kak Dita udah nih, Kak Dimas nih. Aduh nggak bisa sih ya. Nggak bisa karena dia terlalu sempurna gitu. Aduh enggak, aku kurang. Enggak, si Dita sih enak aja, Kak. Dia saling ngebantuin tugas saya jadi ketua atau apa. Dia juga sering ngingetin, kayak tadi tuh ngingetin kalau saya kurang tegas atau apa. Sama saling ngebantu aja sih, udah itu aja pokoknya. Enak banget gitu ya. Sebenarnya ketua dan wakil itu emang harus gitu. Iya. Jadi mengisi kekosongan gitu kan. Ya untungnya Dita kayak jadi wakil ya. Nggak tahu deh yang lain. Ini kekosongan dalam hal apa nih? Enggak, jadi kan memang harus ada saling lah gitu, saling mengingatkan lah gitu kan. Mungkin dari Kak Dimas sendiri ingin mengingatkan Kak Dita di suatu hari gitu kan, mengingatkan gini, Dit, Kak Dita gitu kan, jangan gini gitu kan. Tapi kan itu karena kita peduli gitu kan, karena kita nolong mereka gitu. Nah ini kan udah nih dari ketua dan wakil nih. Sekarang kalian nih, untuk anggota kalian gimana? Kalau bisa sih jangan sampai lupa lah sama kelompok kita ini. Ingat terus, jangan gimana ya, sedih banget kan ini kan semua. Aduh, baru setengah jalan tau. Iya. Tapi
udah kerasa banget Kak, kayak masa ya sebulan doang sih, pengen lebih gitu. Iya, kalau bisa sih lebih perpanjang Iya. lagi, bisa nggak sih? Bisa kan kalau pas selesai KKN kan bisa ketemu. Iya makanya Iya. kalau sempat kan Kalau, kalau sekarang kan iya. ngumpulin di satu titik guys tuh enak. Iya. Terus sekarang makanya aduh sedih dah pokoknya. Walaupun anggotanya kadang ada yang bikin gondok lah Iya. sebenarnya, tapi kan kita tetap sayang sama Iya. mereka gitu ya. Itu sih mama perasaannya seorang ketua tuh gitu. Kalau saya lihat Kak Dimas ini lembut banget ya. Ngomong aja nggak enakannya gitu Iya. ya, asik ya. Untungnya kalau saya lihat Kak Dita ini kan tegas gitu ya. Jadi emang bagus sih gitu kan. Orang nggak salah nunjuk gitu. Karena kan untuk memimpin suatu hal gitu ya, suatu organisasi itu kan nggak mudah gitu Iya. kan. Dan itu harus menunjuk orang yang tepat gitu kan. Jangan sampai kita salah orang gitu. Walaupun memang ketuanya ada kekurangan, seenggaknya wakilnya bisa menutupi hal Iya. itu gitu ya. Oke, sekarang kita udah di ujung ya. Tadi kan udah mau pesan-pesan nih gitu kan. Pastinya jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri kalian yang udah selama ini tuh kuat gitu ya. Iya. Kuat setengah bulan, Iya. terus setengah bulan Iya. ya, masih ada setengahnya lagi Iya. gitu kan. Jadi udah kuat, ibaratnya di kaki kalian itu bisa di jantung gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar walaupun capek gimana pasti ada feedbacknya. Nah, Iya. di sini pun saya belajar dari kalian banyak hal pastinya gitu. Terima kasih banyak udah Iya, Kak. udah mau datang ke rumah podcast Iya, dan sama-sama. jadi narasumber, gitu kan. Dan kita semua pasti belajar dari kalian itu banyak. Jadi sebelum KKN udah tahu gitu kan dari pengalaman seseorang. Oke. Terima kasih kepada semuanya viewers yang udah nonton kita. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.